Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu bagian firman Tuhan yang berjudul meresponi panggilan sebagai hamba Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus sayangi, firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman dan sebuah kebenaran yang saya percaya pasti memberkati saudara dan saya. Kebenaran yang saya maksud adalah bahwa yang pertama, hidup setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib bukan menjadi milik mereka lagi, melainkan menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka yang telah menerima korban Tuhan Yesus telah mati bagi dirinya sendiri dan harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hal ini menjadi penting untuk kita pahami, saudaraku. Karena ini menjadi dasar bagaimana kita melayani Tuhan. Sementara kita hidup di dunia ini, mengarungi setiap kehidupan, perjalanan hidup kita ke depan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memahami ini. Bahwa ada Tuhan yang sangat berjasa dalam hidup kita. Dengan menjadi berkat bagi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menebus kita. Dia membayar kita dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu di kalimat terakhir dalam pembacaan tadi berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau muliakan Tuhan dengan tubuh kita berarti kita harus mengabdi kepada Tuhan sebagai majikan agung kita. Karena kita bukan milik kita lagi, saudaraku. Hal ini harus kita pahami, saudaraku. Sebab ketidakpahaman kita terhadap kebenaran ini akan membuat kita tidak memperlakukan Tuhan secara pantas. Ketidakpahaman kita terhadap kebenaran ini, saudaraku, akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak melayani Tuhan secara benar, tidak secara sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati. Karena dia merasa bahwa dia masih punya hak untuk memiliki dirinya sendiri. Sementara firman Tuhan berkata, hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, firman Tuhan menandaskan juga, memperkuat ini dengan berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayatnya yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di sini firman Tuhan berkata, kami telah mengerti. Maka saudara dan saya pun juga perlu memahami dengan baik, mengerti dengan baik akan kebenaran ini, bahwa kita sudah ditebus dan hidup kita harus untuk melayani Tuhan. Berarti saudara dan saya adalah hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan, yang harus mengabdikan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada dua Tuhan, hanya satu Tuhan.
Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ini juga adalah panggilan kita, saudaraku, sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah hamba Tuhan ya. Karena itu kita harus bekerja untuk mengemban misi atau tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pelayanan yang saya maksudkan adalah melalui respon kita terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Saya ulangi lagi bahwa pelayanan kita itu dimulai dari respon kita terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya berada. Maka kita tentu menyadari di antara kita ada yang ditempatkan sebagai kepala keluarga yang harus bekerja, memimpin, menjadi teladan di dalam keluarga. Ada yang juga sebagai ibu rumah tangga yang menghadirkan damai dan sukacita di dalam rumah tangga, membantu suami untuk juga mendidik anak-anak dengan baik. Berarti ada juga yang terpanggil sebagai anak-anak yang harus menjalankan hidupnya dalam tuntunan orang tua dan juga tuntunan Tuhan. Tugasmu mungkin juga adalah belajar dan berbagai macam profesi. Kita sebagai pelayan Tuhan di wilayah kita mungkin sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang karyawati, seorang hamba Tuhan. Dimanapun dan apapun predikat yang saudara miliki hari ini, intinya adalah saudara adalah hamba Tuhan. Dan kita adalah hamba yang harus melayani Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan, atau mempresentasikan kehidupan Tuhan Yesus melalui hidup kita, supaya kita dapat menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang harus kita pahami, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi setiap kita harus hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita juga diberi tugas untuk mengemban misi Allah di muka bumi ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, akhirnya kita sekarang menjadi sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Saudara adalah pelayan Tuhan. Maka saya mau katakan bahwa mungkin kita juga sebetulnya bisa dikatakan sebagai full timernya Tuhan. Karena setiap hari-hari kita harus melayani Tuhan. Setiap saat kita harus berguna bagi Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 firman Tuhan berkata, tapi aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum atau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti kita ini full timernya Tuhan. Setiap hari tidak bisa tidak saudara dan saya harus berguna bagi Tuhan, harus melayani Tuhan, harus menyenangkan Tuhan dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi. Melalui pekerjaan Anda, melalui pekerjaan saudara, melalui usaha saudara, melalui rutinitas saudara, saudara harus melayani Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain selain itu. Kalau kita milik Tuhan, kita tidak punya hak lagi untuk diri kita sendiri. Saudara tidak punya hak lagi untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Saudara jangan mengkotak-kotakkan hidupmu. Oh, kalau Tuhan, hidup saya yang bagian ini boleh Tuhan atur, tapi yang ini jangan ya. Itulah kesalahan yang sedang kita lakukan barangkali dalam hidup kita. Dan faktanya masih banyak orang seperti itu, saudaraku. Kalau di gereja kelihatan alim, kelihatan hidupnya benar, tapi di luar gereja tidak. Kita masih hidup di beberapa dunia, seolah-olah ada dunia yang milik Tuhan dan ada yang dunia yang milik kita. Ini yang harus kita sadari, saudaraku, dalam hidup kita selama kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, panggilan melayani itu
harus disadari oleh kita. Saudara adalah hamba-hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan Yesus. Nah, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita adalah mengapa banyak orang tidak berani mengakui atau menerima dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang harus melayani Tuhan. Yang pertama, karena ada konsep yang salah yang berkembang di dalam kehidupan ini, baik itu dia adopsi dari penjelasan-penjelasan oknum atau pribadi tertentu, atau mungkin dia hanya mengadopsi informasi dari media sosial atau kata orang dan lain sebagainya, sehingga informasi itu tidak tepat. Yang saya maksudkan adalah bahwa ada konsep pelayanan yang salah, yang mungkin masih berkembang di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, yang dikaitkan dengan pelayanan atau yang dikatakan dengan pelayanan itu adalah seolah-olah hal-hal yang selalu berkaitan dengan kegiatan di gereja. Dan ini kurang tepat, saudaraku. Karena kita tidak menerima atau belum pernah memahami penjelasan yang memadai tentang hal ini. Tetapi paling tidak seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita ini hamba Tuhan. Kalau kita ditempatkan di mana kita berada dan kita itu adalah hamba Tuhan, maka pelayanan itu tidak semua bersumber pada kegiatan-kegiatan di gereja atau menyangkut kegiatan-kegiatan di gereja, saudaraku. Perlu saudara tahu bahwa tidak pernah ada satu kegiatan atau satu gereja pun yang bertumbuh tanpa bantuan daripada seluruh anggota jemaat. Kalau keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, dipulihkan, dan keluarga yang kuat, otomatis akan membuat gereja menjadi kuat, menjadi gereja yang diberkati. Berarti ada perubahan-perubahan di rumah tangga, di lingkungan, perubahan pada pribadi-pribadi anggota jemaat atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu akan berdampak kepada gereja. Gereja tidak mungkin maju kalau hanya kita bertumpu kepada satu pribadi atau dua pribadi, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, atau bersama para diaken dan lain sebagainya. Tetapi membutuhkan partisipasi daripada seluruh anggota jemaat. Oleh karena itu pelayanan itu tidak selamanya itu kita hanya katakan disebut pelayanan kalau itu berbicara tentang yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja. Jadi kita semua ini hamba Tuhan, kita semua ini adalah pelayan Tuhan, saudara. Jika saudara mendengar ini, kiranya saudara mindsetmu berubah, diubahkan oleh Tuhan, dan mulai menyadari bahwa saudara adalah hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan. Karena suatu waktu nanti, saudaraku, presentasi hidup kita akan dihakimi oleh Tuhan di surga. Tuhan tidak akan menghakimi saudara dan berkata, kenapa kamu tidak menjadi seorang pengkhotbah yang memakai dasi dalam berkhotbah? Kenapa ketika kamu di dunia kamu tidak menjadi seorang asyir di gereja? Kenapa? Kenapa kamu harus hanya menjadi seorang ibu rumah tangga? Tempat di mana kita berkecimpung dan kita berkarya, itulah yang akan dihakimi oleh Tuhan, saudaraku. Karena itulah dunia pelayanan kita, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa orang tidak mau menerima tugas sebagai pelayanan Tuhan? Pelayan Tuhan maksud saya. Karena apa? Ketidaksediaan mempersembahkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Banyak orang sampai hari ini masih kita jumpai tidak bersedia menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi Tuhan atau di hadapan Tuhan atau bagi sesamanya. Banyak orang masih egois, masih memikirkan diri sendiri. Maka muncullah filosofi-filosofi. Nanti kalau saya suci, baru saya melayani Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Mereka tidak mau mempersembahkan hidup mereka. Mereka masih egois. Mereka masih mau berkumpul hanya kepada orang-orang yang satu frekuensi dengan mereka. Mungkin satu suku dengan mereka dan lain sebagainya. Mereka belum mau meninggalkan gaya hidup keduniawian mereka. Mereka masih merasakan bahwa
Hidup menyenangkan daging itu enak. Sementara ikut Tuhan itu adalah pikul salib. Harus menyangkal diri setiap hari. Makanya orang belum masih mau bersedia untuk melayani Tuhan dan berguna bagi Tuhan. Dan ini sangat disayangkan. Dan ini juga masih banyak kita jumpai dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang katanya sudah percaya Tuhan. Tetapi pada faktanya dia belum mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mari kita berubah. Mari kita mau bertobat, saudaraku. Dan di sisa hidup ini kita mau melayani Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, mengapa orang tidak mau meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan? Karena ketidaksediaannya meninggalkan kesenangan dunia. Dunia ini enak. Mancing itu enak. Terikat dengan hobi-hobi itu masih enak. Terikat dengan pesta pora itu masih enak, saudaraku. Sehingga seringkali ketika kita menjumpai situasi ini, orang lebih memilih meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, dan mengutamakan apa yang sedang membuat mereka nyaman, yang disebut dengan kesenangan-kesenangan dunia itu, saudaraku. Kalau ada pesta dan ibadah, pasti masih banyak orang yang masih memilih untuk pergi ke pesta daripada beribadah. Kalau ada peluang untuk mendapatkan uang pada jam ibadah, masih banyak orang yang masih memilih untuk meninggalkan jam ibadah daripada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, saudaraku, dunia ini masih enak bagi beberapa orang. Tetapi jika saudara sedang menghidupi keadaan ini, saya mau menyatakan bahwa apa yang kita nikmati, apa yang kita rasa enak ini hanya sementara, saudaraku. Hanya sementara. Tidak selama-lamanya. Hanya sampai 70 dan sampai 80 tahun kita menikmati. Dan di kekekalan nanti kita tidak akan menikmati itu lagi. Apa yang kita cari ini akan kita tinggalkan. Kesenangan-kesenangan ini akan kita tinggalkan. Tetapi itu tidak gratis. Kalau engkau menabur kesenangan dunia untuk dirimu sepanjang hidupmu, maka kemungkinan besar engkau akan terpisah dari Bapa selama-lamanya. Maka ini harus menjadi pertimbangan saudara dan saya. Supaya kita hidup hanya untuk melayani Tuhan. Memberikan hidup kita dengan sepenuh-penuhnya. Melayani Tuhan yang benar itu tidak ada presentasinya. Oh, ini sekian persen untuk Tuhan, sekian persen untuk diri saya dan lain sebagainya. Tidak. Segenap hidup kita harus berikan bagi Tuhan Yesus. Harus persembahkan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersisa. Panggilan kita adalah panggilan melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hidup kita untuk Tuhan Yesus. Makanya jangan membuat presentasi-presentasi dalam hidupmu, saudara. Mari kita berubah, mindset kita berubah. Coba kita teliti, kita telisik kepada hati nurani kita. Kalau Tuhan saja memberikan nyawanya, dia dapat datang melayani dan bahkan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Pantaskah saudara membuat sebuah presentasi bagi Tuhan Yesus? Mari kita berperkara dengan diri kita sendiri. Kalau Tuhan saja dengan nyawanya, segenap hidupnya dia berikan untuk saudara dan saya, apakah saudara hanya bersedia untuk memberikan remah-remahnya untuk Tuhan Yesus? Kiranya saudara diberkati dengan firman Tuhan ini dan bertumbuhlah olehnya. Dan Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti menolong saudara dalam segala hal. Tuhan akan membantu pertumbuhan imanmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu sampai engkau dapat mempersembahkan hidupmu seutuhnya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.